Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisis node pada rangkaian AC. Jadi nanti di sini pertanyaannya adalah berapa tegangan di VC. Jadi di sini ada plus minus VC, berapa tegangan di sini? Kita analisis dengan analisis node. Artinya kita buat node di sini. Nah, langkah pertamanya kita ubah menjadi fasor supaya lebih mudah. Jadi kita ubah ini menjadi domain fasor. Kita ubah, kita copy rangkaiannya. Oh, belum dipaste. Copy paste. Oke. Oke, ini belum di tempatnya ternyata. Copy paste. Oke. Sekarang sudah, kita buat dia menjadi domain fasor. Jadi kita ubah semua menjadi domain fasor. Di sini yang perlu diketahui sebelum mengubah ke domain fasor adalah pertama nilai omeganya. Jadi omega di sini adalah 3. Jadi omeganya ini kita ubah ke fasor. Fasor di mana omeganya sama dengan 3. Kita lihat yang menempel di T itu adalah omeganya. Kemudian setelah mengetahui omeganya kita bisa langsung ubah. Jadi di sini kita tahu bahwa resistor tidak berubah atau tetap 10. Kemudian, nah di sini ada dua, ada sin, ada cos. Kita pilih salah satu, bisa sinnya atau bisa juga cosnya. Cuma kita akan ubah ke dalam bentuk sin. Jadi nanti cos ini kalau berubah jadi sin itu dia berubah jadi 2 cos 3T plus 90. Jadi cos 3T plus 90, sorry ini harusnya sin. Dua sin 3T plus 90 itu sama dengan 2 cos 3T. Sehingga nanti di sini berubah ke dalam domain fasor menjadi 2 sudut 0. Dan di sini 2 sudut 90 derajat. Jadi kita ubah dua-duanya ke bentuk yang sama, sin, baru kita ubah ke sudutnya. Selanjutnya yang belum adalah bagian kapasitor. Kita tahu rumus kapasitor XC itu sama dengan 1 per J omega C. Di mana omeganya 3, kemudian C-nya adalah 1 per 30. Jadi 1 per J dikalikan 3 dikalikan 1 per 30. Tahu nih nanti sama dengan, kalau kita ubah, sepertiga sama sepertiga puluh bisa jadi 1. Kemudian di sini jadi 10. 10-nya naik ke atas jadi 10 per J. 10 per J. Nah, ketika J-nya naik ke atas, itu dikalikan J dan J, atau nanti jadi minus 10J. Jadi ada minusnya. Atau nanti di sini sama dengan minus 10J. Nah, semua komponen-komponennya sudah tahu. Sekarang kita analisis menggunakan analisis node yang ada di node sini. Node sini
kita akan menyebutnya sama dengan VC. Kenapa VC? Karena di sini kan yang ditanya adalah VC. Nah, di sini tegangannya sama dengan VC. Jadi di sini di atasnya itu bisa kita langsung sebut VC. Nah, analisis not ini seperti kita tahu, dia itu merupakan analisis KCL, di mana total current atau Kirchhoff current law, di mana total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Nah, di sini arus yang masuk, kita tulis dulu arus yang masuk, I masuk sama dengan I keluar. Jika kita lihat dari rangkaiannya, maka I yang masuk adalah I sebelah kiri dan I sebelah kanan. Nanti di VC kita buat dia I-nya keluar. Tahu di sini IC. Jadi IC mengarah ke bawah. Kalau IC mengarah ke bawah, maka nanti IC itu sama dengan VC dibagi 0. Jadi di bawah sini adalah 0 karena dia ground. Ini semua di bawah sini ground. Jadi IC sama dengan VC dikurang VC dikurang 0, karena ini tegangan atas dikurang tegangan bawah, atau tegangan keluarnya dibagi dengan minus 10J, karena dia adalah hambatannya. Kita tahu bahwa arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Makanya jadi nanti minus 10J. Nah, ini kita masukkan ke sini. I masuk sama dengan I keluar. I masuknya tadi adalah minus 2 sudut 0. Ini kita buat I masuk karena dia arahnya ke atas sini. Sini artinya masuk nih. Set. Nah, sini juga dari 2 sudut 90 adalah masuk ke sini. Jadi yang masuk ada 2. 2 sudut 0 ditambah 2 sudut 90 derajat. Sama dengan I yang keluar adalah IC. Atau IC-nya sama dengan VC minus 0 dibagi minus 10J. Nah, di sini adalah penjumlahan. Kalau ini bilangan polar, bisa diubah ke dalam bentuk kompleksnya menggunakan rumus R sama dengan akar bilangan real kuadrat ditambah bilangan imajinernya. Imajiner kita tulis I. Kemudian sudutnya nanti arcus tangen bilangan imajiner dibagi bilangan realnya. Nah, di sini nanti dia akan berubah menjadi 2. Dia hanya bilangan realnya. Jadi ini berarti terbalik dari polar ke ini. Berarti rumusnya bukan ini. Salah. Harusnya X itu sama dengan R cos theta, atau Y-nya sama dengan R sin theta, di mana nanti R sudut 0, sudut theta sama dengan X plus J Y. Jadi J ini ada imajinernya. Kalau kita lihat di sini, maka dia akan menjadi X dan Y-nya 0, karena sin 0 adalah 0. Kemudian plus 2 sudut 90, kita ubah dari polar ke imajiner seperti ini, maka nanti bilangan realnya akan menjadi 0, bilangan imajinernya akan menjadi 2. Tapi di sini imajiner ada J-nya, jadi J2. Nah, ini nanti sama dengan VC dibagi minus 10J.
Oke. Nah, dari sini nanti kita mencari nilai VC-nya. Maka VC, ini minus 10J-nya kita kalikan. Jadi minus 10J dikalikan 2 plus J2. Nanti VC-nya minus 10J dikali 2. Jadi minus 20J. Kemudian minus 10J dikali J2. J dikali J adalah minus 1 dikali 10. Jadi plus 10 dikali 2 jadi plus 20 atau sama dengan 20. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 20 minus J plus 1. Ini adalah nilai VC-nya. Nah, minus J plus 1 kita ubah dari kompleks ke polar. Jadi nanti VC-nya sama dengan 20 dikalikan R-nya. Itu dia akar minus 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sudut arkes tangan dari minus 1 per 1. Nah, ini kita tahu jadi akar 2, jadi 20 akar 2. Nah, ini adalah arkes tangan 1 merupakan 45. Cuma di sini kita lihat yang Y-nya itu negatif. Kalau kita buat dalam 4 kuadran, maka kuadran di mana Y-nya negatif itu ada di sini. Ini adalah Y, ini X. Y-nya negatif ada di bawah. Ini kan Y positif di sini. Y negatif ada di bawah. Berarti Y negatif ada di sini, tinggal X-nya. Di sini X-nya ini adalah Y per X. Y per X. Maka X-nya positif. Artinya dia arkes tangan ini ada di kuadran 4, di mana X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi dia ada di kuadran 4 ini. Sehingga kita tahu bahwa sudutnya 45, tapi 45 ada di kuadran 4. Bisa ditulis minus 45, atau bisa juga ditulis 315. Cuma kita tulis saja minus 45 derajat. Jadi nanti VC-nya dapat 20 akar 2 sudut minus 45. Jadi kalau ada konstanta bisa langsung seperti ini. Sehingga nanti VC dalam satuan waktu atau dalam fungsi waktunya ini sama dengan 20 akar 2. Kita lihat awalnya adalah sin 3T, maka 20 akar 2 sinus 3T minus 45 derajat. Jadi ini merupakan nilai dari tegangan kapasitor dalam fungsi waktunya.